Malam di Incheon selalu terasa lebih panjang dari seharusnya. Lampu jalan berpendar biru kehijauan, jalanan basah oleh hujan, dan hanya satu suara yang terdengar. Mesin bus kota yang berjalan pelan di tengah kabut. Bus itu bernomor 301. Di balik kemudi, ada sopir malam namanya Han Jae-min menetap kosong ke depan. Sudah 4 malam berturut-turut, dia bawa bus di rute yang sama. Dan tiap malam, di titik yang sama, seseorang selalu menghilang. Jam nunjukin pukul 2:37. Cuma ada 3 penumpang tersisa. 2 sudah tertidur, 1 lagi, seorang wanita muda berseragam peserba, duduk sendirian di bangku paling belakang. Setelah 2 orang pria itu turun, lampu bus tiba-tiba berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan, terdengar suara. Tombol stop ditekan. Jae-min melihat ke spion. Wanita muda itu berdiri. Dia menghentikan bus di halte Yongjong Tunnel. Dia membuka pintu otomatis dan menunggu. Tak ada langkah kaki. Ketika ia menoleh ke belakang, kursinya sudah kosong. Besoknya Jae-min melapor ke pusat kontrol. Petugas mengecek rekaman CCTV di dalam bus. Hasilnya, nggak ada siapa-siapa di kursi belakang. Nggak ada wanita. Nggak ada bayangan. Cuma suara tombol stop yang menyala di udara kosong. Mungkin pantulan lampu Pak Han. Atau bayangan Anda sendiri. Tapi, malam berikutnya, hal itu terulang lagi. Dan malam berikutnya. Dan berikutnya. Tiap kali bus melewati terowongan itu, suhu langsung menurun. Udara membeku. Napas Jae-min keluar jadi asap putih. Dan dari kursi belakang, terdengar suara kain terseret. Pada malam keempat, Jae-min menemukan sesuatu di bawah kursi. Selembar tiket kertas. Lembab, kusut. Di pojoknya tertulis tanggal 2016. Nama penumpang Seo Min Ah. Pagi itu ia membawa tiket ke pos polisi lalu lintas. Petugas yang memeriksa data tiba-tiba terdiam lama. Seo Min Ah. Dia meninggal 3 tahun lalu. Kecelakaan bus jalur 301. Bus itu? Bus ini, Iya, bus lama. 5 penumpang tewas, sopirnya selamat, tapi hilang seminggu kemudian. Malam kelima. Radio tiba-tiba nyala sendiri. Suara perempuan samar keluar dari speaker rusak. Masih ada 1 kursi kosong, Pak Sopir. Ia menoleh. Bus berguncang keras. Pintu depan terbuka sendiri. Kabut masuk seperti gelombang. Ketika lampu menyala, kursi sopir kosong. Mesin masih hidup. Tapi Jae-min menghilang. Seminggu kemudian perusahaan menugaskan sopir baru, Kang Do-hun. Dia nggak tahu apa-apa soal kejadian itu. Teknisi bercanda. Kalau lewat Yongjong Tunnel, jangan berhenti ya. Katanya ada penumpang yang belum turun. Malam itu, dia nyalakan mesin bus 301 dan berangkat seperti biasa. 6 malam berlalu tanpa insiden. Tapi di malam ke-7, radio pusat menerima pesan terakhirnya. Pusat, saya lihat penumpang di kursi belakang. Dia ingin turun di Yongjong Tunnel. Lalu hening. Cuma suara statis. Sambungan terputus. Ketika polisi memeriksa CCTV bus, mereka menemukan rekaman terakhir. Bus berjalan pelan ke arah terowongan. Nggak ada sopir di balik kemudi. Tapi di kursi belakang, 2 sosok duduk berdampingan. Wanita berseragam toko dan pria paruh baya berseragam sopir. Keduanya duduk diam menatap ke depan, seperti sedang menunggu sopir berikutnya. Lampu belakang bus peredam satu persatu, hingga gelap total. Suara mesin makin pelan, sampai akhirnya hilang. Hanya kabut yang tersisa. Kasus bus 301 tidak pernah ditutup. Rekaman terakhir menunjukkan bus tanpa sopir melewati terowongan pada pukul 2:41 pagi. Sejak saat itu,
Nggak ada lagi bus yang melewati jalur Yongjong Tunnel setelah tengah malam. Lalu terdengar bisikan terakhir. Masih ada satu kursi kosong. Kamu mau naik?